Assalamualaikum, murid-murid Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak Ibu dalam menjalani aktivitasnya. Tetap harus semangat belajar, tetap harus eh, semangat dalam menjalani hari-harinya. Oke, Ibu bakal nge-absen dulu ya, mulai dari Noveni Ramadhani, Hadir Ibu. Askia Alfitri, Hadir Ibu. Dini Alia Firda. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya ini. Hebat. Jadi, eh, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema 5, subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Nah, anak-anak ibu masih ingat gak nih pada tema sebelumnya kita membahas apa? Kita membahas tentang pengalamanku di sekolah. Nah, pada tema tersebut kita membahas tentang kegiatan gotong royong antara siswa dan guru yang saling membantu. Dan kita juga telah membuat hiasan pada vas bunga. Nah, pada subtema ketiga, kita masuk ke dalam pengalaman di tempat bermain. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua adalah dengan membaca teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Yang ketiga adalah dengan mengamati gambar pengukuran panjang, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang sentimeter, meter dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Misalnya, sentimeter yang disingkat dengan cm, cm, dan meter yang disingkat dengan m, dengan tepat. Nah, Ibu punya cerita nih pengalaman di tempat bermain. Ibu bacakan ya. Jadi, ada cerita yaitu Benny. Benny ini adalah anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galahasip. Juga drama kupu-kupu dan enggrang batok kelapa. Benny dan teman-temannya selalu mematuhi aturan permainan. Nah, Ibu ada gambarnya nih, gambaran ilustrasi tentang cerita yang baru saja Ibu bacakan tadi. Di situ terdapat gambar anak-anak yang sedang bermain egrang, anak-anak yang sedang bermain kasti, dan mereka bermain secara bersama-sama. Nah, Ibu punya gambar lagi nih. Kira-kira ini gambar apa ya yang anak-anak Ibu lihat dari gambar yang Ibu tampilin deh? Ada anak yang jatuh saat bermain Ibu. Iya, benar benar banget, Noveni. Nah, Ibu punya ceritanya nih dari gambar yang Ibu tampilkan ini. Jadi, eh, siapa nih kira-kira yang mau membantu Ibu untuk membaca teks ceritanya nih? Saya Ibu. Baik, Dini. Silakan, Dini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin.
Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian, Beni mengajak melanjutkan permainan. Baik, terima kasih Dini. Nah, jadi Sama-sama, Ibu. di sini ceritanya eh Benny dan teman-temannya itu berhamburan keluar kelas. Mereka bermain bersama, bermain gobak sodor di lapangan. Tetapi Benny tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga Udin pun terjatuh. Dan Benny dan teman-temannya langsung menolong Udin ya. Dan Benny merasa bersalah karena telah menyenggol Udin. Dan apa yang dilakukan sama Benny? Benny langsung meminta maaf. Dan Udin langsung memaafkan Benny karena kita harus saling memaafkan jika ada teman kita yang melakukan salah. Dan kemudian mereka melanjutkan permainan bersama. Maaf anak-anak ibu sebentar ya. Nggak ada. Oke, Ibu punya pertanyaan tentang cerita di atas, cerita yang sudah dibacakan oleh Dini tadi. Ibu bacakan ya, soalnya. Nah, apa isi cerita di atas cerita yang telah disampaikan oleh Dini tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Baik, Dini. Silahkan, Nak. isi ceritanya Beni bermain bersama teman-temannya, Bu. Benar. Jadi di cerita di atas menceritakan tentang Benny yang bermain bersama teman-temannya. Lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Kira-kira apa nih? Mereka mainin apa nih? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu, Noveni. Baik, Noveni. Apa jawabannya, Nak? permainan yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya yaitu permainan gobak sodor, Ibu. Benar. Jadi mereka bersama-sama bermain gobak sodor. Selanjutnya nih, kapan nih kira-kira permainan itu dilakukan nih? Menurut anak-anak ibu kapan nih? Ada yang bisa jawab nggak? Saat istirahat, Ibu. Saat istirahat, benar sekali, Kia. Terima kasih. Oke, Ibu masih punya nih pertanyaannya. Masih ada dua nih. Kita lanjutin ya. Nah, mengapa nih Benny nih meminta maaf kepada Udin? Apa kesalahan yang Benny buat nih sama Udin sehingga Benny harus meminta maaf nih? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu, Baik, silakan, Nak. karena tanpa sengaja Beni menyenggol Udin hingga terjatuh, Ibu. Benar sekali, Dini. Oke, jadi ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan kepada teman kita, kita harus langsung meminta maaf. Eh, Walaupun teman kita nggak memaafkan, nggak apa-apa. Yang penting kita harus tetap meminta maaf karena kita telah melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Soal kelima nih. Apakah Udin memaafkan Beni? Kira-kira ketika Udin melakukan kesalahan kepada Beni, apakah Udin langsung memaafkan Beni nih? Maaf, maksudnya ketika Beni melakukan kesalahan ke Udin ya, apakah Udin memaafkan kesalahan yang telah diperbuat sama Beni nih kira-kira? Iya, Ibu, Udin langsung memaafkan Beni, Ibu. Iya, benar sekali. Udin langsung memaafkan Beni.
Baik, Ibu masih punya nih percakapan. Nah, Ibu minta tolong sama Dini dan Noveni buat membacakannya ya. Yang siapa nih yang mau jadi Benny? Ini, Bu. Oke, baik. Ini menjadi Benny berarti Noveni menjadi Udin ya. Ya, Bu. Silakan, Nak. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Noveni sama Dini. Jadi eh, cerita percakapan ini eh, bercerita tentang Benny yang tidak sengaja menyinggol Udin ketika bermain. Dan Benny pun langsung meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyegalmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Jadi kita harus tetap hidup rukun antar sesama teman ya. Oke. Nah, di sini anak-anak ibu pasti pernah kan melakukan kesalahan dalam perbuatan yang baik disengaja maupun nggak disengaja nih. Nah, kira-kira apa nih kesalahan yang pernah anak-anak ibu perbuat nih? Saya, Ibu, Ya, apa tuh Dini? lupa mematikan keran setelah mencuci tangan, Ibu. Baik, itu suatu kesalahan ya. Kira-kira setelah melakukan kesalahan tersebut, apa yang Dini lakukan? Apakah Dini langsung meminta maaf? Iya, Bu, langsung meminta maaf dengan menyebut maafkan saya telah ceroboh dan lupa mematikan kerannya. Bagus sekali, Dini. Jadi ketika kita berbuat salah, kita harus langsung mengucapkan maaf. Agar apa? Eh, agar orang memaafkan kesalahan kita, agar orang tidak menjadi benci kepada kita. Baik, baik, baik sekali, Dini. Terima kasih, Dini. Iya, Ibu. Dari teks cerita yang telah dibacakan oleh Dini dan Noveni tadi, Ibu punya beberapa pertanyaan lagi nih. Jadi, eh, buat soal pertamanya nih, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa mengira nggak ini tentang peristiwa apa sih yang terjadi di dalam teks percakapan yang telah dibacakan tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu, Baik, silakan, Nak. tentang peristiwa Benny tidak sengaja menyenggol Udin, Ibu. Benar sekali, Dini. Hebat. Selanjutnya nih, apa kalimat yang diucapkan Benny kepada Udin? Saya, Ibu, Silakan, Noveni. yang diucapkan Benny kepada Udin yaitu, maafkan saya, Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Benar sekali, Noveni. Benny langsung meminta maaf kepada Udin atas kesalahan yang tidak sengaja ia perbuat. Selanjutnya, mengapa nih Benny meminta maaf kepada Udin? Apa kesalahan yang Benny perbuat sehingga ia harus meminta maaf nih sama Udin? Kira-kira apa? Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Saya, Ibu, Apa nih kira-kira? Baik, Dini, kenapa nih kira-kira? karena Benny Menurut tidak sengaja menyenggol Udin, Ibu.
Benar sekali. Jadi, karena tidak sengaja menyenggol, jadi Beni langsung meminta maaf pada Udin. Nah, lalu siapa yang memaafkan? Kan ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Siapa nih yang memaafkan? Udin, Ibu. Udin, benar. Jadi yang meminta maaf adalah Beni dan yang memaafkan adalah Udin. Jadi apa nih kesimpulan yang dapat anak-anak ibu ambil dari percakapan tadi nih? Setelah kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang anak-anak ibu harus lakukan? Meminta maaf, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita telah setelah kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Lanjut, kita masuk ke pengukuran ini. Jadi eh, pada gambar terdapat gambar pensil dan penggaris. Jadi ketika kita ingin mengukur suatu benda, kita harus mengukurnya mulai dari nol. Jadi dihitung dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan setelah diukur ternyata panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meter. Sama aja ya, meteran sama penggaris itu kan alat ukur dengan satuan sentimeter. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, ini si Lani tadi ya. Jadi, satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat dengan cm, sedangkan meter disingkat dengan m. 1 meter sama dengan 100 cm atau eh, kita tinggal menambahkan 2 nol ini. Misalnya 1 meter, berarti kita tambahkan aja nolnya 2. Berarti 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, di sini eh, Ibu punya pertanyaan nih. Panjang pintu kamar 2 meter. Nah, 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, eh, untuk mengubah meter ke sentimeter, kita tinggal menambahkan 2 nol di belakang angka satuan meternya. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Karena apa? Karena kita tambahkan 2 nol di belakang angka 2. Nah, selanjutnya panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter nih? Nah, sama aja. Kebalikannya berarti kalau kita mengubah meter ke sentimeter, kita menambahkan dengan 2 nol di belakangnya. Ketika kita ingin mengubah sentimeter ke meter, kita tinggal menghapus 2 nol di belakang angka tersebut. Jadi, panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Dari yang awalnya sama aja dengan panjang bambu tersebut berukuran 400 cm. Selanjutnya, panjang halaman rumah 1000 cm. Nah, berarti panjang halaman rumah adalah 10 meter. 10 kali 10 meter. Nah, selanjutnya, Ibu punya beberapa gambar nih. Ibu mau nanya nih, kira-kira pada gambar yang Ibu tampilkan nih, ada semua nggak di rumah anak-anak nih? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada ya, biasanya meja ada ya di rumah, kursi ada, lemari ada. Tapi papan tulis nih, anak-anak Ibu pada punya papan tulis nggak di rumah? Ada, Ibu. Papan tulis kecil, Ibu. Oh, ada. Bagus nih. Selanjutnya kasur. Nah, pasti anak-anak ibu setiap mau istirahat pasti di kasur kan ya. Selanjutnya pena. Pena ini pasti ada di rumah, di sekolah pasti ada juga kan. Nah, jadi ibu punya tugas nih. Tugasnya itu kalian
ukur benda-benda yang terdapat di dalam gambar ini. Kalian ukur berapa satuan sentimeter dan meternya. Kemudian tugasnya adalah anak-anak ibu mengurutkan nih. Anak-anak ibu mengurutkan benda yang dari terkecil hingga terbesar. Maksudnya benda yang paling pendek ke benda paling panjang nih. Misalnya nih, kira-kira benda apa nih yang paling pendek? Pulpen ya. Jadi diurutkan pulpen ke benda yang paling panjang. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Baik. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, apa ada pertanyaan nih yang belum mengerti? Tidak, Ibu. Tidak ada. Wah, hebat-hebat semua. Berarti sudah pada mengerti ya tentang pelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi, yang telah kita pelajari bersama. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menambahkan wawasan kita tentang tentang meminta maaf ketika melakukan salah dan tentang satuan ukur yaitu sentimeter dan meter. Oh, jadi mungkin cukup sampai sini aja. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Ibu minta tolong lagi kepada salah satu anak ibu untuk memimpin doa. Baik, saya, Ibu. Baik, silakan Kak Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di ini dah. Bismillah mulai. Ini tidak Lanjut apa-apa, nih. Nak Feni. Nah, lanjut. Lanjut aja, Nak Feni. Diedit ya nanti. Teman-teman ikuti aku berdoa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Baik, terima kasih Naveni. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Hamdalah, Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak mengerti dengan baik, dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.